Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Pratiwi, NPMC 1C020-142. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang investasi pada sekuritas utang. Baiklah, kita akan melanjutkan materi kita yaitu tentang investasi. Investasi nanti yang akan saya jelaskan terbagi menjadi dua, yaitu investasi pada sekuritas hutang dan investasi pada sekuritas ekuitas, atau singkatnya adalah investasi pada obligasi dan investasi pada saham. Investasi pada sekuritas hutang dan investasi pada ekuitas itu bagian dari instrumen keuangan, tepatnya adalah bagian dari aset keuangan. Jadi, kalau kita berbicara tentang instrumen keuangan, itu ada PSAK yang mengatur, yaitu PSAK 50 tentang penyajian, dan ada PSAK 55 tentang pengakuan dan penilaian, kemudian ada PSAK 60 tentang pengungkapan, dan sekarang ada PSAK 70 yang kaitannya dengan instrumen keuangan. Jadi, ada 4 PSAK terkait instrumen keuangan. Yang terbaru adalah PSAK nomor 71 tentang instrumen keuangan. Kenapa banyak sekali PSAK yang mengatur tentang instrumen keuangan ini? Karena di perusahaan, instrumen keuangan itu paling besar, apalagi pada perusahaan perbankan. Maka, asetnya berupa aset keuangan itulah yang paling besar. Sedangkan di perusahaan manufaktur, di samping ia memiliki aset tetap dalam jumlah yang besar, ia juga memiliki aset keuangan dalam jumlah yang besar. Nah, aset keuangan ini bentuknya seperti apa? Jadi, aset keuangan itu adalah kas, kemudian ada piutang, ada investasi dalam sekuritas hutang atau investasi pada obligasi. Ada juga investasi saham, itu juga merupakan aset keuangan. Kemudian nanti ada lagi derivatif. Ada juga investasi pada sekuritas yang lain. Apakah contoh dari aset keuangan? Selanjutnya ada liabilitas keuangan. Liabilitas keuangan juga akan ditemukan. Misalnya kita akan membahas tentang obligasi. Obligasi itu contoh dari liabilitas keuangan. Kemudian notes payable atau long term notes payable itu adalah contoh dari liabilitas keuangan. Kemudian instrumen keuangan, di samping aset keuangan dan liabilitas keuangan, ada juga namanya ekuitas. Jadi, ekuitas juga merupakan bagian dari instrumen keuangan. Kemudian, ada dua lagi yang merupakan instrumen keuangan, yaitu sekuritas derivatif dan lindung lain. Di buku Akuntansi Keuangan 1 yang termasuk ke dalam instrumen keuangan itu ada 5, yaitu aset keuangan, liabilitas keuangan, instrumen liabilitas, kemudian derivatif dan lindung lain. Itu merupakan bagian dari instrumen keuangan. Sekarang kita fokusnya pada aset keuangan. Investasi itu merupakan bagian dari instrumen keuangan. Yang perlu kalian ketahui tentang aset keuangan ini adalah 4 kategori dari aset keuangan. Yang pertama, ada aset keuangan yang diukur dari nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua, kategorinya adalah aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo. Dan yang ketiga adalah long and receivable, itu pinjaman atau utang. Dan yang terakhir adalah aset keuangan tersedia untuk dijual atau available for sale. Nah, itu adalah kategori dari aset keuangan. Jadi sekarang masalahnya adalah perlakuan akuntansi untuk aset keuangan ini tergantung pada kategorinya apa. Apakah dia adalah kategori yang pertama, yaitu
aset yang dihitung melalui nilai wajar, laba rugi, nama singkatnya biasa disebut dengan trading securities. Jadi, jika ada yang menyebutkan dengan istilah trading securities, itu nama lain dari aset keuangan yang dinilai dari nilai wajar melalui laba ruginya. Dalam bahasa Inggrisnya, ada orang biasanya menyebut dengan fair value. Fair value through profit or loss. Fair value berarti nilai wajar, terus melalui profit or loss itu menunjukkan bahwa dia nanti akan dilaporkan pada laba rugi kalau terjadi selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat, maka akan diakui sebagai keuntungan atau kerugian yang akan dilaporkan sebagai bagian laba rugi. Dan ada lagi tentang akuntansinya. Untuk aset keuangan, maka kita harus pilih pembahasannya. Pertama, ada akuntansi terkait dengan akuntansi keuangan pada aset keuangan itu diperoleh. Jadi, pada akuntansi terkait aset keuangan itu, ketika aset keuangan itu kita peroleh. Yang kedua, bagaimana perlakuan akuntansi untuk aset keuangan ketika aset keuangan itu kita nilai. Ketika kita mau menyajikan ke dalam laporan keuangan, kalau di buku Dwi Martani, dia setelah pengukuran awal, jadi beda antara pengukuran saat perolehan awal itu adalah bicara tentang pengukuran yang dilakukan perusahaan ketika aset keuangan yang diperoleh. Tapi pengukuran setelah perolehan awal itu berarti perusahaan melakukan pengukuran untuk menentukan nilai aset keuangan yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Gak akan dipelajari tentang bagaimana kalau aset ini, misalnya investasi, kalau kita membeli obligasi dari suatu perusahaan, maka kita akan memperoleh pendapatan bunga. Nah, kita juga berbicara akuntansi terkait dengan pencatatan pendapatan bunga yang kita peroleh secara periodik. Kemudian timbul lagi permasalahan, bisa nggak investasi ini kita jual? Jawabannya bisa. Namanya aset, bisa kita jual. Investasi yang kita miliki itu bisa kita jual. Bagaimana perlakuan akuntansinya ketika investasi ini kita jual? Nah, itu juga akan kita pelajari terkait dengan akuntansi dan investasi yang akan dipisah antara investasi pada obligasi. Ketika aset keuangan ini kita peroleh, maka akan muncul pertanyaan, kita akan mencatat aset keuangan yang kita peroleh itu sebesar apa? Maka jawabannya adalah kita akan mencatat sebesar harga perolehannya. Harga perolehan dari suatu aset keuangan atau dari suatu investasi keuangan itu apa? Semua biaya yang kita keluarkan untuk memperoleh investasi tersebut. Berarti ketika Anda membeli suatu investasi, maka ada biaya lain yang harus Anda keluarkan di samping harga beli dari investasi tersebut. Jadi, kalau saya memperoleh investasi tersebut, jadi kalau saya membeli suatu investasi, harga belinya adalah $100, saya juga akan mengeluarkan biaya lain sehubungan dengan saya memperoleh investasi tersebut. Misalnya ada biaya pialangnya atau komisi broker. Misalnya komisi brokernya saya bayar itu $5. Lalu pertanyaannya, berapa yang harus saya catat? Kalau kategorinya adalah fair value through profit or loss, securities, atau aset keuangan ini dinilai berdasarkan dari nilai wajar melalui laba rugi, maka komisi broker yang $5 tadi itu akan dicatat pada akun beban periode berjalan. Nama akunnya misalnya biaya komisi broker.
Berarti harga perolehan dari aset berjalan ke perolehan dari aset keuangan itu tadi tetap $100. Tidak boleh ada jumlah menjadi $105. Karena kategorinya aset keuangan tadi adalah dinilai dari nilai wajar berdasarkan laba rugi. Jadi biaya transaksi sehubungan dengan perolehan aset tersebut harus dicatat secara terpisah sebagai biaya perolehan berjalan atau beban periode berjalan. Tidak boleh digabungkan dengan harga belinya kalau kategorinya adalah yang pertama. Tapi kalau kategorinya adalah yang kedua, ketiga, dan keempat yang harus dimiliki pada jatuh tempo, kemudian bersedia untuk dijual ataupun pinjaman atau utang, maka biaya transaksi sehubungan dengan perolehan investasi tadi itu digabungkan menjadi harga perolehan. Jadi beda kategori, maka beda perlakuannya. Baik, berikutnya adalah pengukuran setelah perolehan awal. Untuk kategori yang pertama yang dinilai berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi dan yang kategorinya adalah available for sale, maka pengukuran atau penilaian setelah perolehan awal itu dia harus dinilai berdasarkan nilai wajar. Jadi ada dua kategori aset keuangan yang akan atau harus dinilai ketika Anda mau menyajikan nilai investasi itu dalam laporan posisi keuangan. Anda harus menilai berdasarkan nilai wajar. Yang kedua adalah available for sale. Itu harus dinilai berdasarkan nilai wajar. Sekarang untuk yang kategori yang how to maturity dimiliki hingga jatuh tempo. Untuk how to maturity atau dimiliki pada saat jatuh tempo, maka pengukuran setelah perolehan awalnya tidak menggunakan nilai wajar, tapi menggunakan amor pas pos atau harga perolehan yang diamortisasi. Lalu bagaimana dengan kategori allowed and receivable ini? Biasanya kita akan nilai ketika mau menyajikannya sebesar harga perolehannya. Jadi kalau Anda punya piutang, maka biasanya kita akan menyajikan nilainya pada saat kita mau menyajikan laporan keuangan itu sebesar harga perolehan. Lalu bagaimana dengan investment testnya atau penurunan nilainya? Suatu aset itu, aset keuangan atau aset tetap, pasti ada kemungkinan dia mengalami adanya penurunan nilai aset. Lalu bagaimana dengan aset keuangan untuk penurunan nilainya? Suatu aset, itu aset keuangan atau aset tetap, pasti ada kemungkinan dia mengalami penurunan nilai asetnya. Lalu bagaimana dengan aset keuangan untuk penurunan nilainya? Kalau kategori nilai yang pertama dinilai berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi, maka penurunan nilainya secara otomatis mengikuti penurunan harga investasi tersebut. Tapi kalau kategorinya yang kedua, ketiga, atau keempat, serta kategori yang lain, penurunan nilainya harus melalui pengujian atau melalui investment test. Tidak otomatis mengikuti perubahan harga investasi tersebut, tapi harus dilakukan pengujian apakah telah terjadi penurunan atau tidak. Ketika Anda ingin menyajikan dengan nilai wajar, maka Anda akan membandingkan dengan nilai tercatatnya. Ada selisih antara nilai wajar dengan nilai tercatatnya. Lalu bagaimana perlakuan antara selisih nilai wajar dengan nilai tercatatnya? Maka bila diukur melalui kategori laba rugi, maka selisih tadi akan diakui sebagai gain or loss atau keuntungan dan kerugian. Maka selisih tadi akan diakui jika diakui melalui kategori laba rugi, maka selisih tadi akan diakui unrealized gain or loss, bagian dari laba atau rugi. Lebih tepatnya, ia akan dilaporkan sebagai pendapatan atau beban lainnya yang merupakan bagian dari laba rugi periode berjalan.
itu jika adalah kategori yang pertama, unrealized gain or loss, dan dikasih keterangan di ujungnya, stripnya adalah income. Untuk menunjukkan bahwa selisih itu akan diakui sebagai bagian dari laba atau rugi. Tapi kalau kategorinya adalah available for sale, maka jika terjadi selisih antara nilai wajar dengan nilai tercatat atau dengan harga perolehannya, maka selisih itu akan dicatat atau diakui sebagai unrealized gain or loss yang belum terrealisasi, tetapi stripnya adalah equity atau ekuitas. Untuk menunjukkan bahwa selisih ini diakui sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain. Ingat, penghasilan komprehensif lain itu bukan bagian dari laba rugi periode berjalan. Dia adalah bagian dari ekuitas. Jadi saya ulangi lagi, bahwa instrumen keuangan itu ada beberapa macam. Ada aset keuangan, contohnya ada kas, piutang, ada piutang wesel, ada investasi pada obligasi, investasi pada saham. Kemudian ada liabilitas keuangan, contohnya obligasi, utang wesel, utang hipotek. Untuk instrumen ekuitas terdiri dari saham. Saham itu terbagi lagi menjadi saham biasa dan saham istimewa. Kemudian ada agio saham, retained earning, treasury share, kemudian ada sekuritas dilutif atau sekuritas turunan. Yang terakhir ada lindung nilai atau sekuritas lindung nilai. Selanjutnya, untuk di buku Dwi Martani, ini akuntansinya itu akan dipecah menjadi akuntansi saat perolehan awal atau kemudian akuntansi setelah perolehan awal atau akuntansi setelah pengakuan awal. Yang bicara tentang keuangan yang kita miliki ketika kita ingin melaporkannya dalam laporan keuangan. Dalam buku Dwi Martani istilahnya adalah pengukuran setelah pengakuan awal. Ada lagi pengukuran saat perolehan. Nah, kalau pengukuran saat perolehan adalah pengukuran saat perusahaan memperoleh aset keuangan tadi. Tapi pengukuran setelah perolehan aset awal keuangan itu sudah kita peroleh sebelumnya. Misalnya kita mau menyajikan dalam laporan keuangan pada tanggal 31 Desember. Bagaimana cara kita menilai aset keuangan itu? Namanya pengukuran setelah pengukuran awal. Pengukuran setelah pengukuran awal ini adalah ada berdasarkan nilai wajar, ada biaya perolehan yang diamortisasi, ada berdasarkan harga perolehan. Selanjutnya ada penyajian efek atau sekuritas pada SAK etap. Jadi SAK etap itu pengelompokannya ada help to maturity, trending, dan available for sale. Selain ada laba rugi yang belum terrealisasi, berarti ada juga laba rugi yang sudah terrealisasi. Contoh laba rugi yang sudah terrealisasi dalam kaitannya adalah akuntansi penjualan aset tetap. Misalnya saya memiliki aset tetap nilai bukunya 100. Saya jual hari ini dengan harga 120. Maka 20-nya akan saya akui sebagai keuntungan dari penjualan aset tetap, bukan keuntungan yang belum terrealisasi. Dan selanjutnya ada aset tetap. Dan selanjutnya aset tetapnya dijual. Dan sekarang saya memutuskan aset tetap itu mau saya nilai berdasarkan nilai wajar. Maka saya akan melakukan namanya revaluasi aset tetap. Nilai tercatat aset tetap saya tadi adalah 100, tetapi saya akan memutuskan bahwa aset tetap yang saya miliki ini berdasarkan nilai wajar. Nilai wajar dari aset tetap saya itu tadi sudah naik menjadi 110, maka 10-nya itu akan saya akui sebagai unrealized keuntungan yang belum terrealisasi. Sekarang di mana letak bedanya? Kenapa waktu saya menjual yang selisih 20 itu saya akui sebagai keuntungan, sedangkan kalau saya merevaluasi nilai asetnya saya berdasarkan nilai wajar,
maka selisih sebesar 10 tadi saya akui sebagai unrealized gain, keuntungan yang belum terrealisasi. Itu karena karena yang pertama itu saya sudah melakukan penjualan, sedangkan yang pertama tadi saya hanya menilai berdasarkan nilai wajarnya. Yang perlu Anda ingat adalah mana yang terrealisasi dan mana yang belum terrealisasi. Selanjutnya, sekarang kita akan bicara tentang investasi pada instrumen keuangan. Jika pada obligasi, sudut pandangnya perusahaan itu kita adalah yang bertindak menerbitkan obligasi, tapi jika sekarang maka perusahaan bukan yang menerbitkan obligasi, tetapi yang membeli obligasi dari perusahaan lain. Jika yang kemarin kita mengakuinya sebagai utang obligasi, tetapi sekarang akan Anda catat sebagai investasi obligasi. Sekarang kita bicara dari sudut pandang perusahaan membeli obligasi. Yang Anda dapatkan adalah bunga yang diterima dan pendapatan bunga.